Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sama-sama akan membahas sebuah kitab yang berjudul Syifa As-Sagim, karya Habib Muhammad Al-Haddar, seorang ulama besar yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini berjudul Syifa As-Sagim fi Ahadits Al-Munqidh Al-Azim. Dalam kitab ini nantinya terdiri dari 361 hadis yang insya Allah akan kita bahas bersama-sama. Jika diizinkan Allah Subhanahu wa taala, akan kita bahas dari hadis pertama sampai nantinya ke hadis yang 361, sedikit-sedikit, tapi yang paling penting adalah kita mempelajarinya, kemudian nantinya menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita tergolong penuntut ilmu yang mengamalkan ilmu dan bermanfaat nanti ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini urut sesuai dengan huruf hijaiyah, dimulai dari huruf alif dan sampai huruf ya nantinya. Hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal perbuatan itu terdapat niat, mengandung niat di dalamnya. Setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, di dalamnya pasti terdapat tujuan. Dari seluruh tujuan yang ada di dalam benak manusia, di dalam hati manusia, setiap manusia itu memiliki tujuan yang bermacam-macam. Tapi tujuan manusia itu jika dikelompokkan, hanya ada dua saja di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan manusia itu bermacam-macam tapi dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan untuk Allah atau untuk dunia. Untuk Allah, tujuan untuk Allah yaitu untuk kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk keselamatan di dunia dan di akhirat, mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan untuk Allah diantaranya supaya wafat dalam keadaan husnul khatimah, supaya kuburnya nanti dilapangkan, supaya dibangkitkan nanti bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan untuk Allah yang lain diantaranya adalah masuk ke dalam surga. Sedangkan tujuan untuk dunia itu kullu ma siwallah, segala sesuatu yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah dunia, walaupun bentuknya seperti perbuatan baik. Walaupun bentuknya seperti perbuatan baik. Tapi ketika ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu di dalamnya terdapat niat. Niat itu qasdu syai'in, bertujuan melakukan sesuatu. Wa innama, berbeda dengan niat di dalam masalah fikih. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Setiap orang itu akan mendapatkan dampak dari perbuatannya sesuai dari apa yang dia niatkan. Orang itu akan mendapatkan apa yang dia tuju. Berarti secara fisik orang itu mungkin melakukan perbuatan yang sama, tapi belum tentu mendapatkan hasil yang sama. Hasil yang dituju itu apa?
titik maksud saya, bukan hasil. Titik yang dituju itu bisa jadi berbeda-beda. Orang setiap hari berangkat kerja, fisiknya sama-sama berangkat kerja, tapi yang didapat dari pekerjaan itu bisa berbeda-beda. Orang setiap hari makan, fisiknya sama-sama makan, tapi yang didapat dari hasil yang didapat dari makan itu bisa berbeda-beda. Makanya Nabi mengatakan, likul limri'in manawa. Setiap orang akan mendapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena mengharapkan Allah dan Rasulnya. Maksudnya ditujukan untuk Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa ini tiba-tiba Nabi berbicara mengenai hijrah? Setelah berbicara niat, tiba-tiba Nabi berbicara mengenai hijrah, yaitu hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi pernah melakukan hijrah beberapa kali, tapi hadis ini berkaitan dengan hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Nah, sesampainya Nabi Muhammad SAW di Madinah itu, Nabi mengumpulkan para sahabat, kemudian berbicara di hadapan para sahabatnya mengenai niat, sebab ada seseorang yang fisiknya ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW, tapi niatnya berbeda. Fisiknya sama-sama berhijrah dengan Nabi dan para sahabat yang lain, dan sama-sama menghadapi situasi yang genting seperti yang dihadapi oleh para sahabat dan Nabi Muhammad SAW, tapi tujuan orang tersebut beda dengan tujuan Nabi dan tujuan para sahabat yang mulia. Makanya Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, siapa yang dalam hijrahnya itu yang dituju adalah Allah dan Rasulnya, menginginkan ridha Allah dan ridha Rasulnya Muhammad SAW, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrah orang tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya hijrah orang tersebut betul-betul sampai kepada Allah dan Rasulnya dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hijrahnya murni ketaatan, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Siapa yang taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulnya, dan siapa yang taat kepada Rasul Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya hijrahnya itu diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat disebutkan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Barang siapa yang menginginkan negeri akhirat, وَسَعَى سَعْيَهَا, dan amal perbuatannya sesuai dengan keinginannya, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, dan dia dalam keadaan beriman, فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, maka mereka itulah orang-orang yang amal perbuatannya itu disyukuri oleh Allah, diterima kasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah diantara nama-namanya Asy-Syakur, yang maha berterima kasih, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menginginkan hamba-hambanya itu selamat daripada keinginan hamba itu untuk selamat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka dan menciptakan hukuman, menegakkan hukuman bukan karena Allah ingin menghukum hamba-hambanya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan itu untuk menakut-nakuti hambanya agar jangan sampai melakukan amal perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti seorang ayah, seorang bapak membuat hukuman untuk anaknya jika dia tidak belajar. Bapak itu membuat hukuman bukan karena ingin menghukum anaknya, tapi karena dia menginginkan anak itu belajar. Dia ketika membuat hukuman itu berharap agar anak itu tidak terkena
hukuman. Jadi Allah seakan-akan berterima kasih kepada hamba yang mau taat kepadanya dan tidak menjadikan dia menghukum hamba tadi. Karena Allah ini zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi makna dari sa'yuhum mashkura yang dimaksud disyukuri oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu amal perbuatannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibalas dengan pahala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang berhijrahnya itu karena mengharapkan urusan dunia untuk tujuan dunia yang dia kejar, yang dia cari, au imra'atin yankihuha, atau karena ingin mengawini seorang wanita. Karena memang ada yang fisiknya hijrah tapi tujuannya memang mau cari kerjaan kemudian mau menikahi seorang wanita. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, walaupun fisiknya itu hijrah bersama Nabi, bersama sahabat, tapi dia hanya mendapatkan apa yang dia tuju di dalam hijrahnya, tidak mendapatkan apa-apa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dalam hijrahnya itu dia hanya mendapat dunia yang dia kejar dan wanita yang dia nikahi. Hadis ini diriwayatkan hampir oleh semua ahli hadis ini ya. Imam Syafi'i rahimahullah dia mengatakan hadis ini maknanya tidak hanya terhenti pada masalah hijrah saja, tapi meliputi seluruh aspek ibadah setiap hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba ketika dia mau beribadah, maka dia harus menghadirkan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mansya, tempat titik tolak hamba tadi ketika melakukan ibadah itu untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau titik tolak hamba tadi ibadah, walaupun ibadah untuk mengejar dunia, sholat, ketika dia mau melakukan sholat di dalam hatinya supaya orang-orang mengetahui bahwa dia ini orang soleh. Mulai sholatnya dimulai karena niat yang seperti itu, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk murai, orang yang riak ini ya. Nanti ketika dia meminta pahalanya dari Allah di hari kiamat, kata Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan dia minta kepada orang makhluk yang kamu tuju di dunia karena kamu saat ibadah tidak menujuku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali, kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam salah satu kitabnya, jika seseorang niat ibadahnya titik tolaknya karena Allah, tapi di tengah-tengah ibadah terselip riya, tujuannya berbelok di tengah ibadah. Nah ini lain. Karena kita manusia yang lemah, belum seperti mereka yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah ibadah berbelok sedikit, ada lintasan di dalam hati kita, berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak menggagalkan pahala ibadah kita. Segera kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini makna dari hadis ini sangat penting sekali kita resapi karena banyak manusia yang melakukan kegiatan sehari-hari di dalam hidupnya. Hampir setiap manusia pasti berkegiatan. Nah yang paling penting adalah kegiatan yang kita lakukan itu dengan niat apa. Kalau dengan niat Allah, maka kita akan mendapat pahala. Walaupun perbuatan mubah, kecuali perbuatan haram. Perbuatan haram itu walaupun kita dengan niat yang baik tetap haram. Karena benda sesuatu yang sudah najis, yang sudah dosa, itu tidak mungkin bisa berubah menjadi suci lagi. Nah, tapi sepanjang kita melakukan perbuatan mubah, maka perbuatan mubah kita bisa meningkat mendapatkan pahala jika dengan niat baik. Lebih-lebih lagi jika melakukan kegiatan ibadah. Sebaliknya, kegiatan ibadah yang diiringi dengan niat duniawi tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memurnikan ketaatan kita, memurnikan niat kita, dan menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin.